Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Surga Temboro Madinahnya Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share, pencet tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan video tentang informasi Temboro selanjutnya. Terima kasih.
inna rabbaka alimun hakim. Wa kadzalika, dan demikianlah, yajtabika rabbuka, Tuhan engkau memilihmu, wa yu'allimuka, dan mengajarkan kepadamu, min ta'wilil ahadits, dari sebagian takwil mimpi, wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, wa 'ala ali Yaqub, dan kepada keluarga Nabi Yaqub, kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq, sebagaimana dia telah menyempurnakannya kepada kedua kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Nabi Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui dan maha bijaksana. Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam, dalam ayat ini beliau mengingatkan Nabiullah Yusuf mengenai nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau, kebaikan-kebaikan yang dicurahkan kepada anaknya, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yaqub mengatakan, wahai anakku, sebagaimana mimpi engkau itu, maka akan datang nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kamu. Yang pertama, yajtabika rabbuk, engkau ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk pilihan. Maknanya engkau akan memiliki satu derajat yang tinggi, akan dipandang oleh manusia, akan dicintai, akan dihormati, dan lain sebagainya. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Yang kedua, bukan hanya engkau akan menjadi perdana menteri, orang yang mulia, tetapi engkau juga akan dijadikan sebagai ahli menakwilkan mimpi, ahli dalam agama ini. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik. Yang ketiga, Allah akan sempurnakan nikmatnya kepada engkau. Dan nikmat yang paling tinggi, kesempurnaan nikmat untuk dirimu, yaitu dijadikan sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Jadi dalam ayat ini para ulama mengatakan ada satu syarah, satu pelajaran yang begitu penting sekali. Bagaimana pentingnya orang ini mengingat-ingat, merenungi kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia tadi. Karena syaratnya orang itu bisa syukur, dia harus punya al-ilmu bi'ainin ni'mah. Dia itu harus tahu betul bahwasanya perkara yang diberikan kepada dia itu satu nikmat yang luar biasa, yang istimewa kepada dirinya. Lah ketika orang tidak mengetahui apa itu nikmat, nikmat yang diberikan kepada saya apa saja, bentuknya bagaimana, jumlahnya berapa, ketika orang tidak merenungi nikmat-nikmat yang datang tadi, akan terjadilah ribuan miliaran triliunan nikmat datang kepada dia, sedangkan dia mengkufuri nikmat-nikmat tadi. Karena fitrahnya manusia secara umum, dia ini akan merasa lezat, merasa enak ketika nikmat tadi baru datang pertama. Likulli jadidin ladzid. Benda itu kalau baru, maka akan memiliki rasa yang berbeda dengan yang lain. Mobil baru, motor baru, akan ada kelezatan yang ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Tetapi kalau sudah sering, sudah lama, tahun, 2 tahun, maka nanti akan biasa, nggak terlalu indah lagi seperti dulu. Nah kalau lama kelamaan nanti akan jenuh, bosan, kemudian dia merasa perkara tadi sebagai batu sandungan dalam kehidupan dia, mengganggu dirinya tadi.
Sekarang misalnya seperti azan. Azan itu satu kenikmatan yang begitu besar. Ketika dang azan ini maknanya ada obrolan pahala yang begitu banyak, pintu-pintu pengampunan dibuka, pintu-pintu tobat dibuka selebar-lebarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang apa yang jawab azan, fa inna lakunna bi kulli harfin alfu alfi darajah. Bagi kalian para wanita, dalam setiap hurufnya 1.000.000 derajat. Allahu Akbar, sudah 8 derajat. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, hadza lin-nisa' fa kaifa lirrajul? Ini untuk perempuan 1.000.000 per huruf, berapa untuk laki-laki? Dhifani ya Umar, untuk laki-laki setiap huruf 2.000.000 derajat. Allahu Akbar, Allahu Akbar berarti sudah 16 juta kali 2. Dengan ucapan 1 menit, 2 menit, berapa detik? Asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Yang menjawab seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu, yang akan datang, kecil, besar, terang-terangan, yang disembunyikan, semua dihapus oleh Allah, dirontokkan seperti bayi yang baru lahir. Berarti baru datangnya azan, berarti peningkatan derajat yang begitu besarnya, ampunan dibuka begitu lebarnya. Tetapi ketika orang pagi azan, siang, mulai kecil sudah dengar namanya azan, lama-lama azan itu biasa aja. Orang azan ya azan, didengerin, kadang-kadang ya nggak didengerin. Nah nanti pada puncaknya mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, akan merasa terganggu dengan azan tadi. Oh, baru tidur sudah azan, cepat sekali sih. Mengganggu. Orang tengah-tengah makan sudah azan, maka akan timbul rasa nggak enak. Udah azan. Datangnya obrolan rahmat, dibukanya pintu-pintu tobat, dianggap sebagai satu musibah. Sholat yang hari-hari kita kerjakan, coba dulu bagaimana dulu para sahabat itu menganggap sholat itu seperti apa. Mereka itu menganggapnya sebagai perkara besar, ini menghadap kepada Allah. Maka dulu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, setelah sholat subuh, tampak dari raut wajahnya itu kesedihan, seakan-akan beliau ada beban. Membolak-balikkan tangannya, tanda kekecewaan. Maka beliau mengatakan, wallahi laqad ra'aitu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama ara al-yawma syai'an yusbihuhum. Demi Allah, saya itu sungguh telah melihat dengan mata kepala saya bagaimana sikapnya sahabat-sahabat Nabi kepada agama ketika dulu itu. Dan sekarang sekali-kali saya tidak pernah melihat orang yang seperti mereka lagi. Mereka subuh dalam keadaan sufron, wajahnya tampak pucat, kekuning-kuningan, saking kelaparan mereka itu. Letih, capek, ketika subuh itu sudah sampai menguning. Bukan kuning asli, tapi kuning saking letihnya. Syu'than, rambutnya tidak teratur. Ghuburan baina a'yunihim ka'amthali rukabil mi'za, berdebu di antara kedua matanya, di antara matanya tadi saking banyaknya sujud sampai membekas seperti dengkul-dengkul kambing. Mereka semalam-malam suntuk berdiri sampai letih, rukuk lagi, sujud, yatluna kitabullah, membaca ayat sampai adzan subuh. Setelah subuh sudah semalam zikir, semalam ibadah. Setelah subuh bagaimana? Mereka menyesali ibadah tadi. Oh, banyak yang kurang tawajuh. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Mereka menggoyang-goyangkan badannya, yamidu. Mereka menggoyang-goyangkan badannya kama yamidu syajaru fi yaumir rih. Mereka menggoyang-goyangkan badannya tadi seperti pohon yang diterpa angin, kanan kiri astaghfirullah, zikir. Seakan-akan ibadahnya
banyak kurangnya, seakan-akan banyak penyesalan yang luar biasa dengan dosa-dosa mereka tadi. Tengah-tengah zikir langsung nangis, pecahlah tangisannya tadi sampai air matanya membanjiri baju dia. Ini para sahabat. Sayyidina Ali mengatakan, tapi orang-orang sekarang ini batu ghafilin. Orang-orang sekarang itu bermalam dalam keadaan lalai, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, mikir-mikir yang nggak genah, tidur dalam keadaan dihitung oleh Allah sebagai kemaksiatan. Sahabat itu menganggap sholat itu perkara yang besar, perkara yang agung sekali, sehingga sudah sholat semalam suntuk masih dia sesali. Ada kurangnya, kurang tawajuh, kurang ikhlas, kurang ini, kurang itu. Saking menyesalnya, saking sedihnya, sampai tangisan air mata. Tetapi seiring berjalannya zaman dan waktu, terus ganti zaman, tabi'in di bawahnya lagi merosot, sehingga sholat itu dianggap sebagai perkara biasa, rutinitas saja. Ya adzan, qomat, berangkat, salam, kamar, makan. Nanti ujung-ujungnya orang itu akan menganggap sholat sebagai beban. Kalau kamu sering hurut mendatangi rumah-rumah orang, ayo pak, mari datang ke masjid sholat maghrib, maka ada yang marah-marah, teriak-teriak, saya itu kerja mulai jam 4 subuh, pulang jam 5, suruh sholat lagi, belum jumpa keluarga, kamu tuh gak punya peri kemanusiaan. Jadi sholat itu dianggap menghalangi bisnis dia, menghalangi keharmonisan keluarga dia, mengurangi jatah dia, menghabiskan tenaga dia. Dan ini penyakit yang sudah merata dalam umat ini. Inilah bahayanya ketika orang tidak merenungi yang namanya ainun nikmah tadi. Sekarang kita pagi belajar, siang ngaji lagi, sore ngaji lagi, malam ngaji lagi, tengah malam bangun tahajud. Kalau tidak direnungi, nikmat yang begitu besar ini tak terasa biasa, bahkan dia akan melirik nikmat-nikmat ahli dunia. Sudah belajar di depannya Al-Quran, siang malam diajari hadis Nabi, malah mengeluh, aduh di sini ketat, banyak absennya. Coba di luar itu orang bisa gembira, bisa jalan-jalan ke sana kemari, kayaknya enak, nggak ada yang ngurus, mau jungkir balik ya apa-apa. Kadang-kadang ahli ilmu yang sudah hari-hari mengaji itu malah melirik kenikmatan-kenikmatan ahli dunia. Lah disinilah bahaya yang begitu besar. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang sudah kufur, dicabut dari nikmat dari Allah dan diazab. Maka dulu satu namanya Syekh Abu Bakar Al-Jaziri, beliau mengatakan ada seorang ahli ilmu 24 jam kehidupannya disibukkan dengan agama, ngisi pengajian, masail, majelis, ngapalkan hadis, ini istighosah, tahlilan. 24 jam hidupnya penuh dengan agama, nggak ada ghaflahnya, itu nggak ada. Maka tiba-tiba ada teman lama, teman di pondok yang sudah pulang. Temannya menjadi konglomerat, menjadi saudagar kaya, orang yang hartanya melimpah, uangnya banyak. Maka datang dengan menggunakan kendaraan yang begitu mewah, begitu istimewa, bajunya menyenangkan. Maka malam ngobrol dengan ulama tadi, ahli ibadah, ahli ilmu, bukan ulama, ahli ilmu. Ngobrol. Akhirnya temannya izin, "Wan, saya izin dulu ya, mau pulang. Ini saya kasih hadiah." Dikasih hadiah berapa ratus miliar gitu. Ahli ilmu tadi diberi hadiah berapa ratus miliar oleh orang kamannya yang kaya tadi. Maka ketika itu dia tergiur dengan dunia, dia mengatakan, "Tuan, temanku, seumpama dulu saya mondoknya itu nggak selesai, saya ikut kamu ngurusin bisnis, ngurusin perdagangan, ya, tentu saya itu akan lebih kaya daripada kamu, akan lebih banyak uangnya daripada kamu, karena saya lebih cerdas daripada kamu. Tapi karena nasib saya ya ngaji begini, ngurus umat, ngurus santri, ya rezeki saya seperti ini, seret." Di
diberi ilmu 24 jam dalam agama, dia mengatakan kekecewaannya bukan syukurnya, tapi ditampakkan beratnya dengan agama tadi. Maka ketika malam mimpi, dari dadanya tadi keluar burung-burung yang terbuat dari emas, yang indah sekali, menyegarkan, betul-betul dipandang itu sejuk sekali. Melewati mulutnya keluar satu burung, 2, 3, 4, ribuan bahkan triliunan burung keluar dari mulutnya tadi. Ketika dia bangun, seluruh ilmu agama yang ada di dadanya tadi sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa mengucapkan walaupun satu ayat dari Al-Quran. Ini kadang-kadang orang itu seperti itu. Ketika sibuk agama malah melirik ahli dunia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selagi amalan kita masih normal, masih gembira, masih syukur, nggak akan dicabut nikmat tadi. Tapi kalau sudah suntuk, nggak betah, bosen, lah itu dia. Kalau kelas 1 syukur sampai kelas 6, kelas 6 disyukuri sampai tahasus, tahasus disyukuri akan belajar ilmu agama sampai nanti nyawanya dicabut oleh Israel. Nanti kalau diajari agama biasa saja, nggak ada kegembiraan, ini khawatir tiba-tiba kelas 3 sudah boyong, 4 boyong. Ini boyong ini bukan apa-apa ini karena rasa dalam hatinya tadi memang kurang. Maka mulai sekarang bagaimana kita renungi, kita syukuri nikmat-nikmat ini semua. Mulaya sholli ala habibika اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.